Shalom. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya senang karena saudara tersenyum. Saya sedih kalau saudara tidak tersenyum. Ya. Karena kalau saudara tersenyum berarti ada Yesus di hati saudara. Ya. Nah, puji Tuhan saudara, hari ini kembali saya diizinkan Tuhan lewat Bapak Ibu Gembala di tempat ini untuk memberitakan firman Allah. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan baik-baik kebenaran firman yang disampaikan. Karena di mana ada firman, di situ ada Allah. Dan di mana ada Allah, di situ mujizat pasti terjadi. Berapa banyak yang mau mengalami mujizat di pagi hari? Tuhan memberkati. Saudaraku, tadi pujian berkata waktu Tuhan. Ya, memang waktunya Tuhan itu selalu yang terbaik. Tapi semua itu berawal dari pilihan. Pilihan kita bagaimana dulu. Baru waktu Tuhan yang terbaik itu menjadi bagian dalam hidup kita. Nah, seringkali pilihan di tengah ujian iman ini kadang yang menentukan waktu Tuhan itu. Sebab ujian iman itu bukan sesuatu yang gampang. Ujian iman seringkali membuat banyak anak Tuhan salah di dalam memilih untuk menyelesaikannya. Dan ini yang harus diperhatikan. Di akhir zaman ini banyak sekali godaan tawaran bagi saya dan saudara di tengah menghadapi ujian iman. Tapi saya dan saudara harus bijaksana di dalam memilih. Sebab pilihan itulah yang akan membuat apakah saya dan saudara tetap sebagai anak Tuhan atau tidak. Sebab kalau tidak, maka tentu akhirnya juga tidak menemui apa yang tadi kita nyanyikan, waktu Tuhan terbaik. Haleluya. Haleluya. Nah, pagi ini saya teringat akan sebuah kisah yang pada akhirnya menghadapi satu kesulitan ketika ujian iman itu menimpa keluarga ini. Dan waktu ujian iman itu menimpa keluarga ini, maka pilihan salah. Sehingga bukan waktu Tuhan yang terindah. Tetapi justru apa yang diawali dengan manis, diakhirinya dengan kepahitan. Saya ingin kita lihat kitab Rut pasal 1. Kitab Rut pasal 1. Ya. Saya bingung karena kitab Rut ini menuliskan temanya Rut. Padahal awal ceritanya adalah Naomi dan Elimelek. Ya. Tapi kita akan lihat apa rahasianya. Ya. Rut pasal 1 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ya. Rut 1 ayat 1 sampai 6. Bisa bangkit berdiri bersama saya untuk dibaca. Ya, saudara yang tidak bawa Alkitab, adik-adik yang tidak bawa Alkitab, bisa lihat di depan. Oh, maaf. Ya, saya pikir sudah ditampilkan. Iya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel,
Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Ayat 4. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Ayat 5. Lalu matilah juga kedua anaknya, yakni Mahlon dan Kileon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ayat 6. Kemudian ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Puji Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa cerita ini saudara sering kali dengar. Bahkan anak sekolah minggu pun sering diceritakan cerita ini. Ya. Tetapi pagi hari ini kita tentu akan melihat apa maksud Tuhan untuk firman ini disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara di pagi ini. Sebab setiap firman yang diberitakan, di dalamnya ada rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Dan juga setiap firman yang diberitakan ada maksud Tuhan yang indah. Sekalipun mungkin firman itu kedengarannya sangat keras, kedengarannya seperti pahit makanan yang kita telan, tapi jika kita terimanya dengan baik, kita menelannya dengan sukacita, maka yang pahit itu akan berubah menjadi manis. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi berkata, nanti mohon ditampilkan terus ya. Dalam Rut pasal 1 tadi, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, diceritakan mengenai bagaimana awal hidup di dalam mengambil satu keputusan, pilihan ketika ujian itu datang menimpa. Dan saudara sudah membaca endingnya adalah apa yang nanti saudara perhatikan dikatakan oleh firman Tuhan. Awalnya firman Allah berkata bahwa ada ujian. Ujiannya menyangkut perut. Menyangkut makan dan minum. Ya, memang firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman nanti datang masa yang sukar. Ya. Lalu Wahyu berkata bahwa secupak gandum sedinar harganya, 2 cupak jelai sedinar harganya. Artinya bahwa suka atau tidak suka, satu kali kelak kesukaran itu terus akan terjadi. Nah, namun kesukaran ini apakah menjadi sesuatu yang buruk bagi hidup kita, buruk bagi keselamatan kita atau tidak, tergantung dari pilihan ketika situasi ujian iman lewat kesukaran itu terjadi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Naomi bersama dengan keluarganya. Ya. Awalnya Alkitab memberitakan bahwa pada waktu ujian menyangkut kehidupan jasmani, makan dan minum. Nah, ini seringkali saya katakan kepada jemaat,
Kadang-kadang kalau menyangkut jasmani, wah kita nggak bisa tidur. Ya. Menyangkut jasmani, ujian jasmani itu kadang kita nggak tidur. Masih ada hepeng 10.000, 20.000, tabungan 50.000, 100.000, 1 juta. Pikiran tidak tenang. Ya. Hari ini dapat hanya 100.000, kemarin 500, maunya harusnya 600, tapi turun 100.000, tidur tidak tenang. Makannya hari ini dengan B2, kemarin ya dengan makanan spaghetti dan sebagainya. Hari ini dengan B2, besok dengan sayur kangkung. Pikiran nggak tenang. Tapi coba dia nggak berdoa, pikiran sepertinya tenang. Dia nggak memuji Tuhan, seperti tenang. Dia nggak baca firman Allah, tenang dia. Nggak datang gereja, tenang dia. Nah ini yang salah di dalam kehidupan kita. Sehingga pilihan kadang-kadang menghadapi ujian menjadi salah. Naomi dan keluarganya berada di Bethlehem Efrata. Bethlehem artinya rumah roti. Rumah berkat. Dan disebutkan nama dengan jelas. Naomi. Naomi artinya manis. Atau kesukaanku. Ya, memang kalau yang manis itu orang suka. Amin. Makanya saudara, kalau dikasih obat pahit, saudara telan 1 kali langsung mukanya tidak betul. Ya, wajahnya jadi begobah ke kiri dan ke kanan. Ya. Tapi kalau saudara dikasih es teh manis, telannya santai sambil senyum. Ya. Padahal es teh manis lama-lama jadi gula juga. Jadi penyakit juga. Nah, saudara, Naomi artinya manis. Kesukaanku. Elimelek artinya Allah adalah raja di dalamku. Luar biasa. Ada haleluya. Makanya saya mau lihat dulu saudara seperti Naomi, tidak ini muka manis-manis atau pahit ini. Ya. Kalau saudara mukanya manis berarti Allah adalah raja di dalamku. Haleluya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun mereka ada di rumah roti, mereka tahu dan mereka ini adalah keluarga Israel. Keluarga yang dipilih oleh Tuhan. Keluarga pilihan Tuhan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ketika ujian itu datang, pilihannya keliru. Ya. Moab menggambarkan tentang kehidupan daging duniawi. Karena Moab ini adalah hasil hubungan insek dari Lot bersama anak perempuannya yang pertama. Ini keturunan Moab. Dan daerahnya dinamakan sesuai dengan nama anak dari Lot. Dalam perkawinan, ya, dalam hubungan yang tidak direstui oleh Tuhan. Nah saudaraku, pilihan daripada Naomi ini ketika menghadapi ujian, dia bukan bertahan, tetapi pilihannya menuju ke Moab. Jadi bukan salah dalam konteks bagaimana dia mengambil keputusannya, tapi kepada siapa, kepada apa dia melangkahkan kakinya. Haleluya. Haleluya.
Nah, inilah yang terjadi, saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika dia menjalani keputusan pilihan di tengah ujian iman ini, maka hasilnya adalah apa yang disebut dalam pasal berikutnya, Naomi yang artinya Naomi yang artinya manis. Dia tidak mau menyebut namanya lagi Naomi, tapi dia mau namanya disebut Mara. Dan saudara tahu Mara artinya pahit. Makanya kalau saudara marah-marah di rumah, mukanya pasti pahit. Coba lihat suaminya, istrinya. Pernah marah-marah tidak? Anak saudara. Nah, coba kalau saudara mau lebih bagus, itu pasang cermin. Jadi ketika saudara marah, menghadap itu cermin. Ya. Maka saudara bisa tahu asli wajahnya kayak apa kalau marah. Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Di sini tidak pernah marah-marah. Amin. Bapaknya nggak marah, istrinya nggak marah. Amin. Ya, walaupun pas-pasan ekonomi tidak marah. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya. Kalau marah, istrinya marah, coba dulu perhatikan. Suruh buka maskernya, lihat dulu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Naomi ketika menghadapi ujian menyangkut perut, makan, minum. Makanya seringkali yang dipermasalahkan di sekarang ini hanya itu doang. Duit. Ya, makan minumnya di situ. Pilihannya hanya duit, makan, minum. Duit, makan, minum. Duit, makan, minum. Ya. Makanya Kristennya seperti Kristen kereta api. Tahu kereta api bukan? Kalau dia jalan, baru dia mau jalan, dia teriak dulu. Duit. Susah. Duit. Susah. Nah itu. Nah, orang yang hanya mementingkan hal itu, bukan Allah di dalam dirinya sebagai raja, dia akan goyah ketika ujian itu datang. Yang dia kejar adalah bagaimana kehidupan jasmaninya dipenuhi. Bukan kehidupan rohaninya. Padahal ujian ini hanya sementara. Alkitab berkata, Allah tidak akan menguji engkau dan saya lebih daripada kemampuan kita. Haleluya. Artinya pasti kita mampu. Hanya masalahnya adalah ketika ujian itu datang, Allah sebagai raja ada di dalam hidup kita atau tidak. Kalau Allah sebagai raja itu ada dalam hidup kita, maka kita tidak akan bertindak seperti Naomi. Kita akan bertahan karena terbukti dari ayat 6. Alkitab berkata, coba ayat 6. Perhatikan baik-baik ayat 6. Ayat 6. Ya. Tolong ditampilkan. Perhatikan kalimat kedua. Sebab di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Haleluya. Haleluya. Jadi tidak ada ujian yang tidak menghasilkan berkat. Setiap ujian pasti menghasilkan berkat. Tapi mau tidak, kita tetap bertahan. Dan Allah tetap menjadi raja dalam hidup kita. Kalau Allah sebagai raja dalam hidup kita, maka bukan kehendak kita yang jadi, tapi harus kehendak raja yang jadi. Haleluya. Nah, seringkali kehendak kita yang jadi. Ketika kita menghadapi ujian, kita bukan datang untuk bertelut, berdoa, menyembah Tuhan dan menanti waktu Tuhan seperti pujian tadi, tetapi kita mulai sibuk berpikir, bagaimana caranya ya? Bagaimana ya? Waduh, kontrakan belum dibayar ini. Wah, udah tanggalnya ini. Waduh, bagaimana ini? Ya, mulai pikir-pikir. Aduh, mungkin si A kali bisa tolong saya. Telepon dulu.
aduh si B, aduh si C. Ya. Kita sibuk dengan segala urusan pemikiran kita, bagaimana menyelesaikan masalah. Saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau sibuk menyelesaikan ujian yang datang kepada engkau dengan caramu sendiri, maka Tuhan akan berdiam diri. Tetapi kalau engkau menghadapi ujian, lalu engkau sibukkan diri dengan memberikan hidup dan waktumu kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikannya. Dan kalau Tuhan berdiam diri, akan terjadi seperti apa yang dialami oleh Naomi. Semuanya hilang. Kalau saudara baca tadi, ayat yang kedua, Alkitab berkata, ayat yang ketiga. Ayat kedua. Nama orang itu ialah Elimelek dan nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kileon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, berdiamlah mereka di sana. Ayat 3. Kemudian matilah Elimelek. Ya, harapan. Ini kepala rumah tangga, tulang punggung daripada keluarga. Mati. Harapan hilang ketika dalam menghadapi ujian, pilihanmu salah. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Pilihan itu menentukan ending dari penyelesaian masalah itu sendiri. Elimelek sebagai kepala harapan dalam rumah tangga mati. Raja Allah adalah raja dalam hidupku hilang. Makanya kalau ada persoalan, jangan sampai saudara larikan diri kepada perkara-perkara duniawi. Ada orang punya masalah, mulai cari perkara dunia. Supaya jangan pusing stres, beli tuak sebanyak mungkin dan minum. Katanya biar supaya menghilangkan stres. Itu jemaat cemen namanya. Ya. Kalau punya masalah, belilah rokok slof. Tidur atau duduk ngelam sambil buang kereta api. Habis rokoknya, stresnya bertambah. Begitu stres, punya masalah, larinya ke tempat cacing bersorak-sorak. Saudara tahu cacing bersorak-sorak? Ah, itu lampunya berkelap-kelip sambil teler. Model seperti itu pelariannya. Begitu dapat masalah, beli kartu, tepuk tangan tanpa memuji Tuhan. Usir stres. Ini pilihan-pilihan Moab. Moab artinya duniawi. Itu cara-cara duniawi. Bukan cara anak Tuhan. Naomi sayang sekali bersama Elimelek, Mahlon, Kileon, anak Tuhan. Tapi cara menghadapi ujian, dia menggunakan cara duniawi. Itu tadi adalah cara-cara duniawi. Ada orang
stres pikiran, bawa mobil pergi ke puncak. Makan jagung bakar. Sambil menonton ke kiri kanan, muka dan belakang. Ya. Pulang datang, masalah masih ada juga. Ya. Ada haleluya. Ada ibu-ibu punya masalah, walaupun uangnya tidak ada, lari ke mall, hanya cuci mata. Menghibur diri di mall, pulang tetap juga dompetnya kosong. Ada haleluya. Ini pilihan-pilihan duniawi. Tetapi saya dan saudara, Alkitab mengajarkan saya dan saudara harus perhatikan bagaimana cara hidup kita. Supaya pilihan di tengah menghadapi ujian, jangan sampai kita menggunakan cara-cara pilihan duniawi. Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kita mengalami apa yang dialami oleh Naomi. Allah sebagai raja dalam hidupku telah hilang. Elimelek mati. Nah, kalau Allah sudah tidak ada di dalam hidup saudara, apa yang terjadi? Pasti roh saudara semakin hari semakin kering. Batin saudara pasti penuh dengan kekeringan. Tidak ada damai sejahtera. Ada begitu banyak anak Tuhan mengalami hal seperti ini. Itu sebabnya saudara, iblis makin hari makin mengikat hidup mereka. Sehingga mereka makin jauh dan makin jauh dan makin jauh. Makanya kalau sudah jauh begitu, saudara pergi ngajak ibadah, susah. Saudara suruh dia gereja, susah. Oleh sebab itu pilihan jangan sampai salah. Kalau pilihan saudara benar, saya percaya. Seperti tadi ayat 6. Tuhan memperhatikan. Haleluya. Tuhan memperhatikan. Dan bukan hanya memperhatikan, memberkati. Mungkin hari-hari ini saudara dalam kehidupan menghadapi ujian ekonomi barangkali, keuangan barangkali. Hidup mungkin engkau berkata pas-pasan barangkali. Makan seadanya tidak menjadi masalah. Pilihanmu menentukan besok engkau lebih buruk lagi atau engkau lebih diberkati lagi. Kalau pilihanmu adalah pilihan yang terbaik. Seperti dalam Yosua pasal 24. Mari kita lihat Yosua pasal 24. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke ayat yang ke-25. Tolong dibacakan. Kita baca bersama-sama. Nah, belum dapat. Oke, ayat 25. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Ayat 26. Yosua menuliskan semua itu dalam kitab hukum Allah.
Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikan di sana di bawah pohon di tempat kudus Tuhan. Yosua mengikat perjanjian. Dia memilih mengikatnya di tempat kudus Tuhan. Haleluya. Dia tidak pilih yang lain. Tapi dia pilih tempat kudusnya Tuhan. Karena dia tahu bahwa Allah pasti menunjukkan kasih-Nya. Oleh Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, indah pada waktunya. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pilihanmu menentukan bagaimana ending dari sebuah persoalan, masalah yang engkau hadapi. Saya percaya kalau pilihanmu benar di tempat kudusnya Tuhan, maka engkau tidak akan kehilangan Elimelek. Elimelek tetap ada di dalam hidupmu. Haleluya. Engkau bagaikan Naomi. Naomi yang tetap manis dan di hadapan Allah menjadi kesukaan. Kata Allah, kesukaanku. Nah, tapi kalau saudara salah memilih, maka Allah tidak akan berkata, engkau kesukaanku. Saudara, kalau kita menjadi kesukaan Allah, maka percayalah, segala apa yang kita perlukan, Allah akan adakan bagi kita. Haleluya. Allah akan adakan itu bagi kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang engkau hadapi di hari-hari ini. Persoalan apa yang engkau hadapi? Persoalan ekonomi? Persoalan rumah tangga? Persoalan keluarga? Persoalan masa depan anak-anak? Semuanya tergantung pilihanmu. Bawa di tempat yang kudus seperti Yosua. Haleluya. Haleluya. Makanya kalau dapat persoalan, jangan suka ngambek gitu. Orang Jawa tuh banyak ngambeknya. Hidup di Pulau Jawa banyak ngambeknya. Kalau ada masalah ngambek, Tuhan, kenapa sih? Saya nggak mau gereja. Mau gereja, doa saya tidak dijawab. Tuhan, kenapa sih Tuhan? Si aku diberkati, saya kok tidak. Padahal dia masih hidup. Ya kan? Kalau dia sudah nggak hidup, baru tidak diberkati. Kalau dia masih hidup, pasti diberkati. Lo orang dapat duit dari mana dia belanja kalau dia tidak hidup? Amin. Amin. Jadi saudara orang yang diberkati Tuhan. Kalau saudara tidak diberkati Tuhan, nggak ada di sini. Nggak ada di jalan-jalan lagi. Ada di TPU Pondok Ranggon. Ya kan? Tapi terbukti saudara masih hidup. Berarti saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau begitu jangan ngambek. Jangan gak datang ibadah. Saya tahun depan di Elgire bikin kalender ibadah selama 1 tahun bagi seluruh jemaat. Saya tempel di depan dengan nama-namanya. Nanti itu biar papan itu penuh. Lalu saya buat kolom minggu ini. Lalu saya siapkan kertas warna merah dan hijau. Lalu dia datang, dia tempel. Kalau dia datang, tempel hijau. Kalau dia tidak datang, saya suruh majelis tempel merah. Biar 1 tahun dia tahu berapa banyak dia datang gereja. Lebih banyak merah atau lebih banyak hijau. Kalau lampu hijaunya bagus, bisa dibenarkan, disempurnakan, ya masuk surga. Kalau lampu merahnya
banyak, ya masuk neraka. Kan hanya itu aja, kan dua kan, surga, neraka. Haleluya. Wow. Saudara mau diterapkan di sini juga? Ada yang bilang, aduh om jangan. Itu pilihan. Haleluya. Mau masuk surga? Tuhan bilang enak aja. Masuk surga tapi nggak mau lakukan. Ibadah itu perlu. Pilihan itu ada di rumah Tuhan. Nah banyak orang mengeluh susah-susah, masalah nggak selesai-selesai. Tapi gereja nggak mau. Ibadah nggak mau. Nggak bisa. Tuhan harus saya dan saudara dalam kehidupan melakukan kewajiban. Hak Tuhan itu adalah Dia memberikan apa yang saya dan saudara punyai. Haleluya. Itu hak kita. Dari Tuhan. Tapi kewajibannya dilakukan. Udah dengan jelas kok. Keluaran 23 ayat 25. Haruslah kamu beribadah. Kata harus itu tidak ada tawar-menawar. Nah kita orangnya suka tawar. Tawar-menawar kenapa? Sebab bukan Allah lagi yang jadi raja. Kadang-kadang simbolis yang jadi raja. Sehingga simbolis berkata begini. Nggak usah pergi. Masih ada hari Minggu besok. Oh iya ya, Minggu besok masih ada. Jalan dia. Minggu besoknya lagi. Dia mau ini. Aduh. Kayaknya badan kurang enak. Lalu simbolis bilang. Nggak apa-apa. Tidur lagi. Masih ada Minggu besok. Terus saja setiap hari dia bilang gitu. Nah lama-lama simbolis jadi raja di dalam hidup saudara. Maka pilihannya seperti Naomi, Elimelek dan Mahlon Kileon. Mereka salah memilih. Karena iblis gak pernah memilih untuk saya dan saudara menjadi orang-orang yang memilih kehendak Tuhan. Gak mau. Dia pasti bawanya kepada kehendak dari dia sendiri. Itu sebabnya banyak anak Tuhan di akhir zaman ini akan menghadapi kehidupan yang makin lama makin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 tadi saya katakan. Masa yang sukar. Dan masa sukar ini akan membuat banyak anak Tuhan akan masuk ke dalam kesukaran besar. Yaitu aniaya 3,5 tahun antikris. Saya sebenarnya mau bawa gambar. Tapi berapa kali pasang gak bisa. Saya gak bisa. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat saya bawa. Jadi saya pinginnya khotbah itu ada. Saudara bisa tahu tentang akhir zaman. Tribulation itu. Lalu eskatologi di dalam kebenaran firman Allah menyangkut akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya. Kemarin saya dapat satu video. Saya tidak tahu saudara dapatkan atau tidak. Dalam video itu dia menunjukkan dengan bangganya dia sudah pasang chips ya di tangan kanannya dan tangan kirinya. Dua-dua malah. Ya, saya tidak tahu chips itu barcode-nya apa, sebab memang sudah kelihatan di dalam. Dia pasang dan dia syuting menunjukkan untuk keamanan keuangan dia, ya, karena pakai ATM, banking bisa semua dibobol. Jadi sekarang menggunakan chips dan chips itu mulai ditanam dan telah dikirim ke saya video itu. Saya sebenarnya pingin untuk bawa, tapi karena saya ingat berapa kali saya di sini cantol tak bisa. Jadi di gereja sebelah saya mulai bawa ya mengenai chips itu. Nah yang perlu diperhatikan itu adalah bagaimana puncak daripada chips itu diberlakukan. Kalau tidak salah kemungkinan besar semua ATM daripada bank BNI, BCA akan berubah di awal November ini. Saudara nanti cek dulu. Ya.
Karena ATM-nya sudah menggunakan chips lagi dengan model yang baru. Ya. Jadi saudara jangan heran, tiba-tiba ATM saudara tidak bisa terpakai di mesin ATM. Itu bukan karena mesin ATM-nya rusak. Tapi tidak bisa lagi menggunakan chips yang ada, barcode yang ada di ATM saudara. Ya. Jadi harus dirubah ke bank. Itu harus dirubah ke bank. Nah saudaraku, masa kesukaran yang saya katakan tadi, itu puncaknya adalah 3,5 tahun aniaya antikris. Tetapi bagi engkau dan saya yang mempertahankan Allah sebagai Raja di dalam hidup kita, di tengah menghadapi ujian apapun, maka kita tidak akan mengalami aniaya 3,5 tahun itu. Sebab aniaya itu harus terjadi bagi mereka yang tidak mau menerima barcode 666. Saya sebenarnya itulah ending daripada khotbah ini. Saya ingin kita lihat dalam Wahyu 13. Wahyu 13. Kami telah sampai ke dalam Wahyu 13 ini. Wahyu 13 ayat 16. Sampai ayat 18. Kita lihat. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi perhatikan baik-baik. Tanda tangan kanannya dan dahinya. Ya. Dan ini tidak bebas. Semua. Tidak peduli siapa dia. Pada zaman antikris mulai bekerja, itu semua harus terjadi. Ayat 17. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi lihat itu baik-baik. Tidak ada yang bisa beli. Saudara nggak bisa beli kalau nggak punya tanda itu. Barcode itu 666. Yang sekarang digunakan di beberapa negara, bahkan Australia terakhir menggunakannya dengan mendirikan bank 666. Sudah ada. Dan seluruh nasabahnya menggunakan chips. Tidak lagi menggunakan buku tabungan, ATM seperti yang saudara dan saya punya. Tidak lagi. Mereka menggunakan chips. Amerika sebagian besar sudah menggunakan chips. Tentu yang tidak itu karena anak Tuhan. Ya, saudara jangan berpikir mereka anak Tuhan ini dalam konteks benar-benar memiliki rohani, kehidupan rohani yang baik ya. Ada banyak di sana Kristen, tapi bukan anak Tuhan, saudara. Mereka Kristen dari keturunan, menyebut diri Kristen, tapi gereja nggak pernah gereja. Ibadah nggak pernah ibadah. Hidupnya udah minum mabuk, alkohol terus setiap hari. Ya. Mereka hidup seperti Moab, orang Moab. Ya. Bahkan hidup seperti Sodom dan Gomora. Saudara tahu Sodom dan Gomora? Lesbian. Lalu apa lagi itu? Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, sekarang ini. Ya, mereka hidup seperti itu. Dan memang firman Tuhan berkata, menjelang akhir zaman, Yesus datang kali kedua, gereja disempurnakan, gereja disingkirkan, zaman Nuh akan kembali, zaman Lot akan kembali. Ya, jauh sebelum saya masih kecil-kecil, lagu itu saya nyanyikan, saudara. Tapi saya nggak ngerti. Baru saya sekolah Alkitab baru tahu. Ya, saya sekolah teologi baru tahu.
Zaman zaman Lot terulang lagi. Zaman Nuh terulang lagi. Itu tanda akhir zaman. Itulah tanda akhir zaman. Dulu saya nyanyi itu. Saya nggak ngerti, saudara. Sekarang saya lebih ngerti lagi. Melihat situasi kehidupan dunia. Khususnya dalam konteks sebagai seorang anak Tuhan. Nah, ini tidak akan bisa belanja. Ini pilihan saudaraku. Dan saat itu, kalau saudara ada di 3,5 tahun aniaya, pilihannya seperti Naomi tadi dengan Elimelek, sekeluarga. Mau ditaruh angka 6, atau dianiaya. Bertahan dalam iman. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya hanya 2. Jadi pada saat itu, tidak ada yang bisa jual. Bapak dan ibu yang jual bakso di depan, tidak bisa jual bakso. Kalau masih ada di 3,5 tahun aniaya. Alfamart Pondok Ranggon tidak bisa menjual apa-apa. Kalau pemiliknya nggak mau taruh angka 666. Tidak bisa. Membeli pun tidak, ke pasar pun tidak. Nah sekarang saudara, saya dengar info. Pendataan dilakukan oleh pemerintah. Dan untuk pasar-pasar sekarang, semua yang jualan di pasar nanti, nah akan memegang mesin. Jadi saudara tidak bayar pakai duit lagi nanti. Ya. Ini lama-lama duit hilang ini rupiahnya. Hepeng tidak ada. Yang ada kartu, mainnya kartu saudara. Ya. Ada haleluya. Makin tegang semuanya. Ya. Ayat 17. Ya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Nah itu dia, hikmat. Naomi tidak menggunakan hikmat. Dia lebih memilih dunia. Dia tidak menggunakan hikmat. Barang siapa bijaksana. Ingat. Bukan bijak sini. Ya. Bijaksana. Maksudnya bijaksana itu Tuhan. Mengikuti maunya Tuhan. Haleluya. Nah, kadang seringkali kita maunya kita terus kan. Nah, ini maunya Tuhan. Bijaksana. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Memang manusia diciptakan pada hari keberapa? Ke-6. Adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Nah, setan sekarang ini sedang menunjukkan nama ini, saudara. Ya, bahkan setan sudah mulai diagung-agungkan sampai jualan namanya banyak setannya, ya kan? Oh, saudara lihat ada bakso setan, apalagi lawar setan. Banyak setan-setan. Ya. Dan banyak sekarang menggunakan plat nomor mobil. 666. Lagi tren sekarang. Sampai pengacara kondang kita, Hotma Paris Hutapea, itu mobilnya yang termahal, itu plat nomornya 666. Saudara nggak percaya pergi ke rumahnya, lihat. Ya. Jadi sudah mulai. Ada nasi goreng 666. Ada nggak? Saudara lihat nggak? Saya lihat. Ya. Ada mie ayam 666. Saudara lihat? Saya lihat di kota ada. Ya. Sekarang sudah mulai diekspos, diperkenalkan. Hebat, luar biasa. Kenapa? Karena akan muncul kepada ini. Itu bukan secara kebetulan, saudara. Bahkan ada yang saya heran tuh anak Tuhan, saudara.
punya kartu handphone, dia cari angka belakangnya 666. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang harga angkanya 666. Ada haleluya. Banyak. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belum sampai kepada masa ini, tapi sudah dekat. Saya katakan sudah dan sangat dekat. Pertama, kenapa saya bilang sudah atau sangat dekat? Pertama, kalau pokok zaitun itu sudah melembut, maka tandanya masa ini mulai datang. Siapakah pokok zaitun? Israel. Israel sekarang sudah mulai melembut hatinya untuk Tuhan. Udah banyak yang mulai terima Yesus. Udah banyak yang mulai terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, selain daripada itu, banyak Kedar dan Nebayot menyemarakkan rumah Tuhan. Yesaya 60. Nah, saudara lihat bukan sekarang? Yang berani sekarang mana siapa mereka coba? Nah. Contoh, bukan di dalam saja saudara, di luar negeri, Arab sedang dilanda Tuhan. Ya. Timur Tengah sekarang dilanda Tuhan. Mesir mulai mensahkan ribuan gereja bawah tanah. Kenapa gereja bawah tanah? Dilarang di Mesir. Tidak boleh. Sehingga mereka gerejanya digali batu. Tempat ibadahnya di bawah tanah. Mereka keluar pakai kerudung. Nanti sampai di dalam baru mereka buka kerudung. Pulang sembunyi-sembunyi. Tapi sudah dilegalkan oleh Mesir. Dan kebangkitan rohani luar biasa. Saya rindu suatu saat mau ke Israel singgah dari Mesir lagi. Ya. Luar biasa saudara. Arab sendiri mulai dijamah. Ya. Makanya Arab sudah berbeda saudara. Walaupun masih menggunakan hukum raja dulu. Tapi sekarang sudah beda. Saudara lihat tempat-tempat wisata sudah bebas. Nggak usah pakai kerudung. Pinggir-pinggir pantai nggak usah pakai kerudung. Indonesia yang kadrun-kadrun yang terlalu resek. Iya. Aneh saudara. Tapi di Indonesia juga sedang dilanda. Dilanda oleh kegerakan rohani yang luar biasa. Satu persatu mulai masuk. Satu persatu. Dan kalau saudara lihat seperti ini, bangga boleh. Itu suatu hal luar biasa itu. Saya juga bangga. Tapi harus hati-hati. Karena yang terdahulu bisa jadi terkemudian. Saudara harus tetap memilih, mempertahankan kehidupan rohani saudara di garis depan. Jangan sampai mereka yang datang dari belakang lari sampai di garis depan, saudara makin mundur. Mundur. Saudara, kalau saya lihat itu murtadin. Waduh, luar biasa. Bahkan lihat itu sampai berani. MKC misalnya salah satu, Zainuddin juga saudara lihat ini Ibrahim, Zainuddin Ibrahim. Saudara lihat banyak. Saya kalau ikutin itu, waduh luar biasa. Jauh lebih sabar, lebih mengerti. Bahkan punya kerinduan yang luar biasa. Mereka tiap hari saudara beribadah secara online itu. Sungguh-sungguh bahas firman Allah. Wah, saya bangga sekali. Luar biasa. Sementara yang Kristen bertahun-tahun, jangankan untuk tiap hari, hari Minggu masih
Tapi di sini tidak ada. Haleluya. Amin. Kalau saudara tidak memacu rohani saudara, siap-siap. Siap-siap masuk ini. Dan Tuhan Yesus sudah berkata, dahsyat aniaya itu. Selama dunia ada, tidak ada aniaya yang akan terjadi seperti di masa 3,5 tahun aniaya antikris nanti. Sangat dahsyat. Saya tidak bisa bayangkan dahsyatnya kayak apa. Sebab sudah banyak aniaya. Digoreng sudah pernah terjadi. Ya. Diikat di kuda untuk dibelah jadi 4 sudah pernah terjadi. Diinjak-injak sudah pernah terjadi. Didor sudah pernah terjadi. Ya. Diiris-iris sudah pernah terjadi. Lalu Tuhan bilang belum pernah terjadi. Dan dahsyat ini apa? Itu sebabnya saya tidak punya cita-cita masuk di situ. Saya punya cita-cita. Kalau itu terjadi, saya disingkirkan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gereja yang sempurna. Disempurnakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya dan saudara harus perhatikan ini. Hari-hari ini jangan seperti Naomi urusannya sibuk terus dengan perut. Tuhan bilang jangan khawatir. Burung di udara saya pelihara. Engkau lebih berharga daripada burung pipit di udara. Tuhan pasti pelihara. Tuhan sanggup memberkati. Yang penting ada makan minum, oh puji Tuhan. Untuk anak-anak sekolah, oh puji Tuhan. Kalau saudara diberi kesempatan untuk bisa memperoleh berkat yang lebih besar dan besar, puji Tuhan. Tapi jadikan itu jadi saluran berkat bagi orang lain. Haleluya. Jangan egois. Jangan pelit. Ya. Jangan hanya mau seperti ini. Tapi tidak mau seperti begini. Haleluya. Banyak anak Tuhan di hari-hari ini. Karena COVID mengalami kesukaran. Sudah jarang yang begini. Kebanyakan begini. Atau kebanyakan begini. Tidak pernah melepaskan. Tetap di genggaman saja. Karena takut. Orang yang seperti ini, ketika menghadapi masa sukar, dia akan seperti Naomi Elimelek. Takut tidak ada berkat. Takut tidak makan minum. Takut tidak bisa ini dan itu. Ya. Tapi kalau engkau selalu begini, percayalah, di saat kesukaran itu datang, kalau diizinkan, Tuhan pasti berkati engkau. Jadi anak Tuhan, jadilah yang baik. Pilihlah yang terbaik. Hanya 1-2 jam, paling lama 3 jam di gereja kok. 1 hari 24 jam. Kamu masih punya 21 jam. Jangan egois. Masa 3 jam di gereja aja engkau ambil untuk Tuhan? Kalau sampai seperti itu, maka saya percaya engkau orang yang mungkin sukses dalam jasmani, tapi gagal di dalam rohani. Engkau akan sukses masuk neraka, tapi engkau gagal masuk surga. Oleh sebab itu, perhatikan keadaanmu. Saya tutup dengan Hagai 1 ayat 7 berkata, perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana kamu hidup. Pilihan ada di tanganmu. Kalau engkau punya masalah, engkau punya tantangan, engkau punya pergumulan, tidak perlu lari ke tempat lain. Bawa dirimu di dalam Tuhan. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Entah itu engkau ada dalam masalah keuangan, ekonomi, rumah tangga,
atau masalah keluarga, atau masalah kehidupanmu. Engkau ada dalam satu masalah menghadapi penyakit dan sebagainya. Yang mungkin orang lain tidak tahu. Engkau mengeluh siang dan malam. Mungkin suami tidak tahu. Istri tidak tahu. Anak-anak tidak tahu. Keluarga tidak tahu. Bahkan engkau tidur sambil menangis. Tapi Tuhan tahu. Dia Allah yang mampu untuk menolong engkau. Kalau engkau tidak ada damai dalam hatimu. Sejahtera di dalam hatimu. Karena ada begitu banyak persoalan yang kau hadapi. Dalam Yesus ada damai sejahtera. Bawa dirimu ke sana. Dan katakan kepada Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu Tuhan. Dia akan kendangkan tangannya. Dan dia akan menghapus air matamu. Dan dia akan mengubah kehidupanmu. Dari yang pahit menjadi manis. Dari yang tidak berarti menjadi berarti. Dari yang buruk menjadi sukses. Karena dia Allah yang sukses dalam segala hal. Saya tidak tahu apapun yang engkau hadapi. Tapi Tuhan ada di tengah sini. Dan saya rasakan dia ada. Dan dia ada di hadapanmu. Dia ada di hadapanku. Dia sanggup menolong kita.